Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua kelas 7, semoga kita semuanya diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bertatap muka langsung, akan tetapi tetap itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Nah, anak semuanya, pada video kali ini Pak Nazid akan menyampaikan materi tentang menuntut ilmu. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Ada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang menuntut ilmu. Harapannya pada pembelajaran ini nanti kalian bisa memahami tentang Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, bisa mengartikan, bisa membaca dengan baik, dengan tajwid, menjelaskan kesimpulan makna, ya. Terutama di sini nanti untuk membaca bisa mengaplikasikan atau menerapkan hukum bacaan al-syamsiyah dan al-qamariyah. Baik, kita kembali ke sini. Coba kalian lihat gambar anak kecil ini sedang membaca Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran. Islam sangat memberikan banyak sekali wejangan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Rasulullah SAW sejak awal-awal dakwah beliau selalu menekankan tentang pentingnya untuk menuntut ilmu. Rasulullah mengajari para sahabat ilmu-ilmu agama, terutama Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, kita wajib untuk mengikuti jejak beliau, yaitu kita belajar entah ilmu agama ataupun ilmu umum. Karena tapi yang paling penting, yang terutama sangat ilmu utama adalah kita belajar tentang agama, terutama bagaimana membaca Al-Quran. Nah, di sini materinya Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang menuntut ilmu. Baik, mari kita lihat Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, sudah bisa membaca kalian ya? Alhamdulillah ya, lebih dari separuh insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran. Ya. Ini nanti setiap anak harus bisa mengucapkan atau membaca ayat ini. Kemudian dengan mengetahui artinya, kita tentu nanti bisa memaknai apa sih sebenarnya pesan yang ada di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kalau perlu Pak Nazid bacakan? Baik, kalian simak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Kemudian lanjut kita ke Quran surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Mohon maaf, ini kurang titik ya, ini ya. Harusnya ada titiknya. Baik. Oke. Kemudian artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus
melintas penjuru langit dan maka tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian akan mendiskusikan ini, terutama mengartikan secara mufradat ya, arti perkata dengan berkelompok nanti ya. Di buku kalian juga sudah ada sebagai sumber nanti, tidak perlu khawatir. Nanti ada di bab 6 halaman 77 ya. Bisa kalian lihat, nanti kita bahas bagaimana membacanya, bagaimana mengartikannya secara berkelompok. Baik. Di sini akan saya jelaskan yang tadi di depan, kita akan membahas juga tentang tajwid ya, ilmu tajwid, ilmu bagaimana membaca Al-Quran supaya benar. Karena Al-Quran adalah lafaz Allah, kalamullah, maka kita tidak boleh sembarangan ya dalam membacanya. Harus menggunakan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Ya, salah satunya adalah atau ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah itu adalah ilmu tajwid. Salah satunya adalah bagaimana kita melafalkan bacaan alif lam ya. Ini alif lam sering disebut juga dengan alif lam ta'rif ya. Baik. Saya tidak akan menjelaskan lebih dalam bagaimana sebenarnya penggunaan alif lam ta'rif dalam bahasa Arab ya. Biar tidak terlalu jauh. Ya. Alif lam itu jika bertemu huruf hijaiyah nanti akan menghasilkan dua hukum ya. Yang pertama alif lam syamsiyah atau disebut juga dengan idgham syamsiyah. Itu kalau bertemu dengan huruf-huruf ini ya. Ta, fa, da, dal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, lam dan nun. Ya, mungkin kalian agak bingung ya dengan nama-nama huruf ini ya. Ya. Kalau zaman kecil saya dulu ya, kita pakai turutan, kita dikenalkan pertama itu dengan nama huruf ya. Bukan langsung. Kalau kalian sini nggak ada harokatnya mungkin bingung ya, ini bacanya gimana, ta, ti atau tu gitu kan. Ini adalah ta ya, itu nama hurufnya ya, fa ya. Ini dal, namanya itu dal. Kalau dia diharokati fathah atau di atas di sini ya, miring, dal. Di bawah nanti jadi tu, di atas ya, domah jadi tu. Jadi juga ada nama harokat fathah, faswah, domah. Kan nggak apa-apa. Kalian bisa mengenali huruf-hurufnya ini. Ada berapa? Ada 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Albik jika bertemu dengan ini maka dia akan melahirkan hukum bacaan alif lam syamsiyah. Bacanya idgham ya. Idgham itu masuk. Jadi al masuk ke ini. Nanti kita lihat contohnya. Yang kedua, 14 huruf lainnya ya, itu nanti masuk di sisi sebelah kiri di sini. Ya, alif lam qamariyah namanya atau idhar qamariyah. Idhar itu jelas. Jadi bacanya nanti jelas. Alnya ini dibaca jelas. Nanti akan sangat berbeda dan insya Allah tidak susah untuk membedakan mana al syamsiyah, mana al qamariyah. Ini juga ada alif ya, atau a, ba, ja, ha, kha, a, gha, fa, qa, ka, ma, wa, ha, ya ya. Kalau kalian bingung dengan nama-nama huruf ya nggak apa-apa, seperti itu ya. Ada ciri-ciri yang khusus nanti di situ ya, kalau kita bisa lihat. Ini contohnya dulu. Contoh di lafaz Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada 3 hukum bacaan alif lam di sini. Yang pertama Allah. Allah itu terdiri dari al dan ilah, maka dibaca Allah. Ar-Rahman itu al dan Rahman. Ya, ini al ini dia adalah berasal dari sini, Ar-Rahman. Dia masuk karena tadi ya idgham Ar-Rahman. Bukan bacanya apa? Al-Rahman enggak, tapi dia masuk ke langsung ke ra. Ya. Kalau di Iqra itu biasanya langsung diajarkan seperti itu, tapi tidak diberitahu kenapa demikian. Nah, di sini kalian belajar. Jadi tahu kan? Kenapa kok ini langsung masuk ke ra? Ada kalanya al ini dibaca jelas. Nanti di sebelah sini, contoh di sebelah sini semuanya dibaca jelas. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya.